Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alfi Fadliyah, Dwi Budi Rianto Putra, dan Rizky Pratama. Kami ingin membahas tentang strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Pokok bahasan, pengertian paradigma, landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, visi ilmu Indonesia. Mari kita membahas tentang pengertian paradigma. Paradigma menurut Thomas S. Kuhn adalah suatu dasar dan asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Thomas S. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif. Sebagai anggapan sebelumnya, revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh prestasi atau praktik ilmiah konkret. Menurut Kuhn, cara kerja paradigma yang terjadi revolusi ilmiah yang digambarkan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal. Tahap kedua, menumbuhkan anomali, menimbulkan krisis kepercayaan dan para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan, para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali pada cara-cara ilmiah yang sama dengan memperluas mengembangkan suatu paradigma. Tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru, inilah yang dinamakan revolusi ilmiah. Lalu ada landasan ontologis Pancasila, dimaksud untuk mengungkap jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Darmajati Sukadjar berdasarkan pengertian dari ontologi, pandangan ontologi dari Pancasila adalah pertama, Tuhan. Sebab pertama dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Yang kedua, manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monoluaris, yaitu bertubuh, berjiwa, bersifat individu, sosial, sebagai pribadi sendiri, makhluk Tuhan. Yang ketiga, satu, secara mutlak, tidak dapat terbagi. Yang keempat, rakyat, keseluruhan jumlah orang dalam lingkup suatu negara, pilar negara, dan berdaulat. Yang kelima, adil, dipenuhinya sebagai wajib segalanya suatu yang merupakan hak. Landasan epistemologis Pancasila dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi. Darmajati Sukadjar, kebenaran Pancasila dapat dilihat dari teori-teori kebenaran dalam pengetahuan, yaitu teori koherensi penyataan Pancasila yang merupakan penjabaran juga konsisten, tidak ada kontradiksi dengan nilai luhur yang diyakinkan kebenaran. Teori korespondensi Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, teori pragmatis Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Lanjut, ada landasan aksiologis Pancasila, dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar itu harus menjiwai dan menghayati instrumental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketepatan MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Lalu ada landasan antropologis Pancasila, dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila. Memandang manusia sebagai monopluralis. Menurut Noto Nagoro, manusia sebagai monopluralis memiliki dimensi-dimensinya sebagai berikut. Pertama, susunan kodrat. Manusia terdiri atas jiwa yang berbagi menjadi beberapa unsur seperti akal, rasa, dan karsa. Raga terdiri atas unsur benda mati, unsur benda hewan, dan unsur tumbuhan. Yang kedua, sifat kodrat, mencakup sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat, mencakup manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan.
Lanjut, mari kita bahas Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabatnya, manusia mengembangkan iptek. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Menurut Keelan, sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek, yaitu sila pertama, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan pengembangan antara rasional dan irasional. Yang kedua, sila kedua memberikan dasar-dasar moralitas bahwa dalam mengembangkan iptek harus beradab. Sila ketiga, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Sila keempat, pengembangan iptek harus secara demokratis. Sila kelima, pengembangan iptek harus dapat menjaga keadilan sosial masyarakat. Yang terakhir, visi ilmu di Indonesia. Mari kita bahas. Menurut Kanto Wibisono, bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat ada dua hal, yaitu visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasional yang terletak pada dimensi-dimensi teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan yang sekedar saran yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teles atau tujuan. Etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya, sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Demikian presentasi singkat dari kelompok 12, kami ucapkan terima kasih.